tentang gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik sederhana ini disingkatnya GHS. GHS. Nah, ini materi terakhir ya. Materi terakhir sebelum PAT. Seharusnya sih kalau nggak salah semester 1 sih ini ya. Cuman diundur-undur mulu. Tapi ini merasa saya belum ngajarin GHS. Atau ada yang udah pernah belajar sebelumnya? Waktu SMP? Udah ada yang belajar belum? Lupa juga kayaknya. Oke. Materi ini sebenarnya simpel. Ini termasuk materi yang mudah ya. Harmonik itu artinya bolak-balik. Sederhana itu ya bisa dibilang itu-itu aja. Jadi gerak harmonik sederhana itu pada dasarnya gerak bolak-balik yang di situ-situ aja. Kalau kamu merasa bingung, coba kamu berdiri, terus geser ke kanan, selangkah, habis itu ke kiri selangkah lagi, terus balik lagi, kayak bandul. Nah, itu sebenarnya gerak harmonik sederhana. Atau lebih gampangnya lagi, kamu tiap hari bangun tidur, berdiri, ke ruang tamu, kemana-mana, balik lagi ke kasur malam-malam. Repeat. Nah, itu gerak harmonik juga. Jadi harmonik itu pada dasarnya bolak-balik dan berulang. Tapi dalam kasus ini, kalau ada pengulangan berarti ada namanya frekuensi. Pertama kita harus belajar dulu apa itu frekuensi. Yang kedua kita ngomongin periode. Sebenarnya udah pernah diajarin, frekuensi itu adalah berapa jumlah yang kamu lakukan sedetik. Makanya frekuensi itu jumlah per sekon. Tapi kalau periode itu untuk sekali melakukan berapa lama. Itu periode. Dalam kasus gerak harmonik sederhana, ini langsung loncat ke gerak harmonik, itu ada dua. Yang pertama kita ngomongin bandul. Karena gangguan device tuh kan suka ada begitu. Nah, ini misalnya bandul di titik A. Di titik A. Kemudian bandul ada di titik B. Kemudian bandul ada di titik C. Gerakannya itu bolak-balik. Artian dari A startnya, kemudian B ke A lagi, kemudian A ke C, kemudian ke A lagi. Itu telah melakukan satu getaran. Nah, ada istilah namanya satu getaran. Satu getaran itu maknanya adalah dia kembali ke titik awal. Kembali ke titik awal dengan telah melewati semuanya. Jadi kalau misalnya konteksnya dari A, berarti kan dari A menuju B, menuju A lagi,
menuju C, berarti menuju A. Baru satu getaran ini. ABA, CA. Kalau startnya dari C, berarti C ke A, terus ke B, terus ke A lagi, terus ke C. Kalau misal dari A, nggak ke B misalnya, ke C dulu. Berarti ke A lagi, ke B, baru ke A. Jadi intinya adalah starting point sama finish point itu sama. A ke A. Dari C ke C. Asal udah ngelewatin semua. Itu namanya satu getaran. Nah, frekuensi itu adalah jumlah getaran sedetiknya. Jadi makin cepat kamu getarnya, makin besar frekuensinya. Oke, itu satu. Itu istilah yang pertama harus dikuasai. Yang kedua, ada namanya persamaan. Saya gambar lagi nih. Bisa gini. Ini posisi A, posisi B, sama posisi C. Nah, seimbangnya itu ada di mana? Seimbangnya itu ada di sini, di A. Gitu ya. Seimbangnya itu ada di A. Normalnya tuh kalau nggak digoyangin tuh ada di A. Ya. Ini dipahami dulu. Normalnya kalau seimbang ada di A. Ternyata kamu beri gangguan. Ditariklah ke B kan. Set. Dari B ke A ke C. Timbullah satu getaran. Dari mulai seimbang, kemudian diganggu. Caranya gimana? Diberi simpangan. Namanya. Diberi simpangan. Apa maksudnya simpangan? Nah, dari A ini diberi simpangan ke sana. Ditarik. Jadi simpangan itu adalah jarak dari titik seimbangnya. Apakah itu ke kanan, apakah ke kiri, itu namanya simpangan. Nah, simpangan itu lambangnya sebenarnya boleh apapun ya. Boleh X, boleh R, boleh D, boleh S. Pokoknya yang satuannya meter. Tapi saya makainya Y. Biasanya guru-guru juga dan buku-buku makainya Y. Walaupun sebenarnya bebas. Maknanya simpangan. Nah, ditarik ke B, kemudian ada bolak-balik. Kalau kamu tahu seismograf itu kan kayak bolak-balik juga buat pencatat gempa, tapi ada pulpennya. Nah, kalau misalnya di sini ada pulpennya dan jalan, ini kan bentuknya begini sebenarnya. Tuh. Saya bolak-balik. Ini titik B, kemudian titik A lagi, kemudian titik C, kemudian titik A lagi. Saya bolak-balik. Kalau misalnya frekuensinya makin cepat, kayak seismograf, itu bisa jadi begini. Nah, jadi bedanya di mana frekuensi itu? Nah, itu frekuensi itu bedanya di kecepatan bolak-balik. Akhirnya bisa membedakan bentuk si gelombang yang ditimbulkannya, kayak seismograf persis. Tapi ini bukan concern kita. Concern kita adalah apa? Simpangan itu punya persamaan. Kita bisa mengetahui simpangan itu ada persamaannya berdasarkan amplitudo. Nah, amplitudo itu apa lagi? Amplitudo itu adalah simpangan paling jauh. Amplitudo adalah simpangan maksimum. Kira-kira begitu. Jadi, kalau kamu
ditarik ke arah B, maka B itu adalah amplitudonya. Dan C juga amplitudonya. Misalnya kamu bolak-balik dari, kamu bolak-balik dari Yogyakarta, Provinsi Yogyakarta, kemudian ke Jakarta, balik lagi ke Yogyakarta, balik lagi ke Jakarta, dan seterusnya. Harusnya jangan 2 kota ya, ribet. 3 kota. Kamu tuh kan bisa bayangin peta nih di Pulau Jawa. Kamu dari Yogyakarta ke Jakarta, ke Jogja lagi, ke Surabaya, ke Jogja lagi. Gitu aja terus. Jogja, Jakarta, Jogja, Surabaya. Jogja, Jakarta, Jogja, Surabaya. Gitu terus. Nah, itu tuh gerak harmonik sebenarnya. Yang titik pusat keseimbangannya ada di Jogja. Amplitudo ekstrim kirinya di Jakarta. Simpangan maksimum kanannya ada di Surabaya. Itu paling jauhnya. Tapi kan kamu kadang-kadang ada lewat Bandung misalnya, lewat Tasik. Misalnya lewat Solo. Nah, itu tuh simpangan di antara maksimal tadi. Kalau maksimalnya Surabaya, berarti kamu akan lewat Solo, Surakarta. Kalau kamu maksimalnya yang kiri, ke Jakarta, berarti kamu mesti lewat Bandung. Atau lewat Cirebon, atau lewat Cianjur, atau Sukabumi, atau Puncak. Nah, itu simpangan. Jadi simpangan itu fungsinya amplitudo. Kalau kamu belajar matematika. Simpangan itu bagian amplitudo. Dari A. Amplitudo ya maksudnya, bukan A. Karena simpangan adalah bagian dari amplitudo, maka simpangan itu adalah fungsi dari amplitudo. Matematikanya udah belajar fungsi belum? Kalau belum, saya hapus dah. Bahasanya kayaknya ketinggian. Maka Y itu mesti ada A-nya, apakah itu 1 amplitudo, apakah itu setengah amplitudo, apakah itu 5 amplitudo, itu terserah. Nggak mungkin 5 amplitudo, paling besarnya 1. Karena maksimalnya Y adalah A. Dimana Y maksimum adalah amplitudo. Tuh. Makanya persamaannya adalah Y sama dengan A. Karena grafiknya tadi sinusoidal, kamu akan ketemu lagi beginian. Sin omega T. Nah, kan kamu akan ketemu yang begini lagi. Sin kostan mulai dari sekarang akan sering ketemu. Y sama dengan A sin omega T. Nah, omega itu apa? Omega adalah frekuensi sudut. Loh, kok ada sudutnya, Pak? Omega itu adalah frekuensi sudut. Sebenarnya sama aja kayak frekuensi. Dia tuh seberapa cepat dia bolak-balik. Tapi dikalikan 2pi dalam derajat. Soalnya ini dalam sin. Makanya dalam sudut dia. 2pi dikalikan frekuensi. Jadi kalau kamu tahu frekuensi dikalikan 2pi dulu. Baru dapat sudutnya. Nah, ini ngomongin rumus pertama. Ada banyak rumus setelahnya ya. Nah, saya ulangi lagi. Y sama dengan A sin omega T. Begitu. Ini yang pertama. Di mana omega adalah 2pi dikalikan F, frekuensi. Jadi sini saya jelasin, itu kan bandul ngomongnya. Ini kita bisa analogikan bolak-balik itu sama pegas juga. Tapi penjelasannya begini. Ini lebih kayak ada di UKBM. Soalnya UKBM ini saya yang buat juga. Eco highlighter. Nah. Warna itu. Nah. Misalnya begini. Ini pegas. Ini posisinya adalah posisi A. Oke, posisi A.
Kemudian kamu tarik ke bawah, jadi warna kuning misalnya. Nah, jadi ke sini. Ini jelek banget ya. Ininya. Nah, ditarik ke bawah, ke posisi B. Apa yang terjadi? Kan dia naik lagi ke atas ya. Sampai satu saat dia sampai ke ekstrim atas. Jadi ini ke ekstrim atasnya. Jadi dari A ke B, kemudian ke C. Ya. Jadi A ke B terus ke C, bolak-balik dia. Nah, ini tuh kalau ada, tadi ada gambar, ada si tulisannya, ada si pensilnya. Nggak lurus. Sama aja, nggak apa-apa deh. Dia akan begini. Makanya grafiknya sinusoidal, ini grafik sin. Tapi dia juga bisa diibaratkan seperti ini. Nah, maksudnya yang tadi frekuensi sudut tuh. Di posisi A dia di sini. Nah, kira-kira posisi A tuh lagi di sini. Kemudian pada saat naik ke turun ke B, naik ke C, misalnya naik dulu. C itu ada di sini. Anggaplah naik dulu. Saya harus lagi gambar ulangnya. Tapi konsepnya sama. Dia naik ke sini. Nah, berarti dia di sini. Dari gambar ini ke atas kan, ke C. Dia ke sana. Nah, ini muternya ke sana. Kemudian dia ke A lagi kan, dari C ke A lagi ke sini. Dia muter lagi lanjutin ke sini. Kemudian dia ke B, ke bawah. Berarti ini ke bawah sini kan. Dia ke sini. Kemudian dia ke atas. Balik lagi. Jadi kira-kira gitu, dia naik turun itu kita bisa gambarkan sebagai berputar, atau kita bisa gambarkan sebagai gelombang. Itulah kenapa kita pakai frekuensi sudut, karena kita bisa gambarkan sebagai perputaran. Makanya kita pakai omega. Nah, kemudian muncul lagi pertanyaan-pertanyaan. Lah ya wong angel kok angel, susah ya kalau misalnya serba bertanya, akhirnya banyak hal-hal yang baru lagi muncul. Kemudian yang kedua pertanyaannya, lah gimana kecepatannya? Ini dari A ke B, dari Jogja ke Jakarta, terus balik lagi ke Jogja, itu kecepatannya segimana? Akhirnya muncullah pakai teori turunan, tapi kamu belum belajar, jadi kamu terima aja. Ada namanya kecepatan V. Rumusnya adalah omeganya dikedepanin, omega dikalikan A, sinnya jadi cos omega T, ini dalam kurung. Nah, itu Y ada V. V itu seberapa cepat dia bolak-balik. A ke C atau A ke B-nya berapa, kecepatannya berapa, itu V. Ini adalah V fungsi waktu. Nah, ini perlu digarisbawahi. Ini fungsi waktu. Fungsi T. Artinya apa? Artinya kita bertanya berapa berapa kecepatan saat detik ke berapa.
Jadi saya ulangi lagi ya. Di sini saya hapus deh biar agak rapi. Ini kita pertama ngomongin Y. Ini udah ya, Y dikasih highlight. Ini kita ngomongin Y. Y udah beres. Kemudian kita ngomongin kecepatan. Kecepatan itu ada dua. Yang pertama, saat kapan. Yang kedua, saat di mana. Yang pertama, saat kapan. Kalau saat kapan itu, V-nya adalah omega dikalikan A dikalikan cos omega T dalam kurung. Nah, ini adalah V saat detik keberapa, saat kapan. Nah, kalau V saat di mana? Kalau V saat di mana, itu V bergantung sama posisi. V sama dengan omega akar A kuadrat dikurangin Y kuadrat. Ini V saat di mana. Jadi pertanyaannya, berapakah kecepatan saat detik kedua? Berarti pakai yang kapan? Berapakah kecepatan pada saat simpangannya? Berapa meter? Nah, itu adalah saat di mana. Kalau saat di mana tuh kira-kira begini. Tadi saya analogikan Jogja sama Jakarta, kasus ke Jogja terus ke Surabaya. Kalau kecepatan saat di mana tuh, berapa kecepatan pada saat kamu nyampe Bandung? Itu pada saat simpangannya ada di Bandung. Berbeda ketika pertanyaannya begini. Kamu berangkat jam 6 pagi dari Yogyakarta. Nah, pada saat jam 10, itu kecepatannya berapa? Nah, itu saat kapan? Jadi ada dua. Ada saat kapan, ada saat di mana. Ya, oke, itu ada dua jenis kecepatan. Kecepatan si benda bergeraknya. Itu ngomongin kecepatan. Setelah ngomongin kecepatan, masih ada lagi. Yang ketiga, kita ngomongin apa? Kita ngomongin percepatan. Percepatan itu adalah A sama dengan minus, atau nggak apa-apa, nggak pakai minus juga, omega kuadrat dikalikan A sin omega T. Atau dalam kata lain, ini min omega kuadrat dikalikan Y. Kok kenapa Y? Karena A sin omega T-nya itu punya Y. Begitu. Itu percepatan, kecepatan, sama posisi. Posisi itu dalam artian simpangan. Nah, kecepatan itu punya kecepatan maksimum. Kecepatan maksimum itu apa? Kita sekarang bayanginnya kayak kamu naik ayun-ayunan. Ayun-ayunan ya. Kebayang naik ayun-ayunan tuh kayak bandul. Pada saat kamu didorong ke depan, itu kan lagi muter lagi ngayun-ngayun. Pada saat sampai atas, itu kamu berhenti kan? Kamu berhenti. Kamu nggak lanjut muterin ayun-ayunan itu. Nggak lanjut muter-muterin ayun-ayunan. Kamu sampai atas ya berhenti. Habis itu balik lagi. Nah, sampai atas berhenti. Artinya ada saat-saat di mana kecepatannya 0. Gitu. Ada saat-saat di mana kecepatannya 0. Jadi semuanya tuh berubah-berubah. Ya, simpangan Y-nya berubah-berubah, maksimalnya di amplitudo. Kecepatannya juga berubah-berubah. Percepatannya juga berubah-berubah. Maka di sini dalam konteks kecepatan, kita punya V sama dengan 0, bisa sama dengan 0, itu ketika ada dua, ketika cos omega T-nya sama dengan 0, atau ketika Y-nya sama dengan amplitudo alias maksimum. Jadi kalau kamu masukin ke rumus,
Y-nya sama dengan A di rumus yang saat di mana, itu kan A kuadrat min A kuadratnya 0. Sehingga V-nya 0. Tapi kalau kamu masukin ke yang saat kapan, yang membuat nolnya tuh cos omega T-nya. Nah, itu satu. Jadi syaratnya kecepatannya 0 itu simpangannya lagi maksimum. Lah ya bener, buktinya kamu pada saat naik ayun-ayunan atau kora-kora, paling tinggi, itu paling jauh amplitudonya, itu kamu berhenti. Kalau kamu dari Jogja lah tadi ke Jakarta, pas sampai Jakarta kamu tuh sempat berhenti dulu kan, pasti sebelum balik lagi. Karena balik lagi sistemnya. Ada titik turning point-nya, titik putar balik itu kamu pasti berhenti. Nah, kemudian ada lagi yang V sama dengan maksimum. Vmax, kecepatan paling tinggi itu ketika cos omega T-nya sama dengan 1, karena nilai cos itu nilainya sama dengan 1 maksimalnya, atau Y-nya sama dengan 0. Rumusnya jadi gimana? Vmax itu adalah omega dikalikan A. Karena A kuadrat minus 0 kan? Gitu. Kenapa kok Vmax pada saat Y-nya 0? Ya itu benar, pada saat kamu bolak-balik dari ayunan tadi, pas nyampe titik seimbang tuh kamu lagi ngebut-ngebutnya. Untuk apa sih? Ya biar kamu naik lagi ke sisi yang satunya. Oke, jadi itu kita ngomongin rumus-rumus yang ada di getaran atau gerak harmonik sederhana. Oke, itu satu. Jadi kita simpulkan ada berapa rumus tadi? Y sama dengan A sin omega T. A adalah amplitudo, omega adalah frekuensi sudut. Ini saya kasih keterangan. A itu adalah amplitudo. Dalam meter ya. Omega adalah frekuensi sudut. Frekuensi sudut. Dalam radian per second. Frekuensi sudut itu 2πf. Atau 2π per T. F itu frekuensi, T itu periode. F itu frekuensi, itu satuannya Hertz. T itu adalah periode. Satuannya adalah sekon. Kemudian turun V-nya, ada lagi. V, itu rumusnya ada 2. Ada omega A cos omega T. Ada V-nya sama dengan omega akar A kuadrat minus Y kuadrat. Yang atas itu saat kapan, yang bawah saat di mana. Kemudian yang ketiga itu ada A. Oh, jangan A dulu. Ada Vmax. Vmax itu omega dikalikan A. Kemudian yang terakhir baru ada percepatan. Percepatan itu adalah min omega kuadrat dikalikan A sin omega T. Atau sama dengan min omega kuadrat dikalikan Y. Maka dapatlah A max-nya adalah, karena Y maksimum adalah amplitudo, maka min omega kuadrat dikalikan A. Nah ini ngejejer tuh. Terserah kau pengen dihafal atau enggak. Nah kemudian, yang terakhir, yang paling sulit, atau yang paling sering muncul dan paling sering ditanyain, yaitu frekuensi bandul atau frekuensi pegas. Yang pertama kita bahas dulu bandul. Di sini kita akan bahas satu konsep, namanya, di sini aja deh. Kita akan bahas satu konsep namanya gaya pemulih. F pemulih.
Apa itu F pemulih? F pemulih adalah gaya yang bahasa bebasnya yang gaya yang memulihkan ya. Gaya pemulih, gaya yang memulihkan posisi. Jadi gampangnya gini. Gaya pemulih itu adalah seseorang yang nggak terima kalau kamu tuh disimpangkan. Jadi kalau kamu adalah bandul atau ayun-ayunan, kamu ditarik, itu ada sesuatu yang nggak terima kalau kamu ditarik. Kamu tuh harus balik lagi ke posisi semulamu. Bandul ditarik, lalu ada gaya, namanya gaya pemulih tadi, yang nggak terima kalau dia tuh ditarik. Kamu harus balik lagi ke posisi seimbangmu. Itu gaya pemulih, kira-kira begitu. Kalau orang tuh dia orang paling posesif. Gaya pemulih itu. Maka dia akan berusaha sekuat tenaga untuk mengembalikan kamu ke posisi setimbangmu. Itu gaya pemulih namanya. Nah, gaya pemulih itu bisa apa aja? Gaya pemulih itu bisa apa? Bisa apa aja. Dia bisa berbagai bentuk. Ada mungkin tegangan tali, ada mungkin gaya berat, segala macam. Pokoknya apapun yang sifatnya memulihkan kamu ke posisi setimbangmu itu namanya gaya pemulih. Nah, rumus gaya pemulih ya biasa. F pemulih ya sama dengan massa dikalikan A pemulih. Percepatan pemulih. Nah, percepatan pemulih itu apa? Ya ini percepatan pemulih itu. Jadi percepatan yang kita bahas sebelumnya itu namanya percepatan pemulih sebenarnya. Karena dia ngomongin benda yang dipulihkan. Kan benda yang dipulihkan itu benda yang bolak-balik tadi. Maka percepatan bolak-balik tadi adalah percepatan benda yang dipulihkan. Maka percepatan pemulih. Nah, ini satu. Oke, kita sekarang udah selesai bahas gaya pemulih. Jadi gaya pemulih itu poinnya itu. Kemudian kita bahas di bandul. Yuk kita gambar bandul yang gede. Bandul ini posisi seimbangnya ini. Ya, posisi seimbangnya ini. Jangan di sini deh. Ini nggak cukup. Soalnya banyak. Nah, ini tuh bandul posisi seimbangnya ini. Bandul ini punya panjang tali. Panjang tali katakanlah dia panjang talinya L. Ya, dia punya panjang tali di mana L adalah PJG tali dalam meter. Kemudian si ini tuh disimpangkan dari A menuju B. Disimpangkan, ditarik sejauh amplitudonya. Maka muncul sudut. Ada sudut-sudutan kan? Nah, yang kita tahu sekarang ada gaya apa aja yang bekerja pada benda. Ada W, gaya berat. Di sini ada tegangan tali. Kira-kira ada yang nggak terima kan? B jatuh, B itu disimpangkan dari A. Maka ada gaya yang berusaha memulihkan. Arahnya kemana? Ya ke arah A. Ke sana. Namanya F pemulih. Nah, ini ada arah ke sana namanya W cos theta. Karena sudutnya ini nih theta. Nah, F pemulih itu sebenarnya W sin theta. Karena dari W menjauhi sudut. Nah, sudutnya yang mana? Yang ini nih. Nah, ini kan theta sama. Kalau menutup sudut dari W cos theta kan ke kanan. Kalau membuka sudut itu ke arah yang F pemulih itu membuka sudut tetanya, maka W sin theta deh. Maka di sini yang berfungsi sebagai gaya pemulihnya, adalah W sin theta. Kita tahu kalau sin theta adalah depan bagi miring. Gitu. Depannya mana? Nah,
Kalau kita gambar segitiga di sini, gambar segitiganya warna apa ya? Warna biru. Ini gambar segitiga di sini. Nah, sin itu depannya apa? Depannya itu dari A ke B kan? Simpangan. Miringnya apa? Tali. Kebayang ya? Depan bagi miring. Depannya itu simpangannya. Depan sudutnya tuh. Bagian miringnya itu adalah panjang tali. Maka di sini bisa diteruskan. FP adalah M dikalikan AP kan? Tadi yang udah tulis pertama. W adalah MG dikalikan sin Y per L. M-nya coret. Maka dapatlah AP. AP adalah apa? Omega kuadrat dikalikan Y. Sama dengan G Y per L. Dari mana Pak omega kuadrat kali Y? Ya tadi kan AP tadi yang pertama. Dari sini dapat gimana? Omega kuadrat itu akan sama dengan G per L. Ini penting. Ada dua nih. Ini pertama adalah omega kuadratnya sama dengan G per L. Dan ini yang pertama. Yang kedua, kita ngomongin pegas. Kalau kamu tarik ke bawah pegasnya, ke A, maka kan ada yang membalikan keadaan. Siapa? Gaya pemulih juga. Nah, kalau kamu tarik pegasnya ke bawah, berarti gaya pemulihnya kemana? Ke atas. Kalau kamu dorong pegasnya ke atas, gaya pemulihnya kemana? Ke bawah. Artinya apa? Ada gaya pemulih dari pegas. Makanya yang berfungsi sebagai gaya pemulihnya adalah F pegas sebenarnya. Di sini dalam konteks ini, dalam konteks pegas, gaya pemulihnya adalah F pegas. Maka M dikalikan A pegas itu akan sama dengan K dikalikan simpangan dikalikan Y. Kan F pegas itu K dikalikan simpangannya. A pemulih adalah M dikalikan omega kuadrat dikalikan Y. Sama dengan K dikalikan Y. Y-nya coret. Dapatlah omega kuadrat sama dengan K per M. Jadi dalam kasus pegas, omega kuadrat sama dengan K per M. Dalam kasus bandul, omega kuadratnya 2pi per periode. Atau 2pi frekuensi, sama aja ya. Nah, dari sini kita tahu kalau, dari sini ya, 2pi per T itu akan sama dengan K per M. Kalau ini berarti 2pi per T, ini diakarin. Nah, 2pi per T sama dengan akar G per L. Oke, ini sampai sini dulu. Nanti di sini akan bercabang. Dari sini kita tahu bahwa T-nya itu akan sama dengan 2pi akar M per K. Dari sini kita tahu kalau T-nya akan sama dengan 2pi akar L per G. Ini penemuan yang revolusioner, karena dari sini kita bisa tahu gravitasi suatu tempat hanya dengan menghitung panjang tali. Mau 1 detik gravitasinya berapa. Nah, ini adalah penemuan revolusioner. Makanya jam bandul itu ketemu pertamanya dengan konsep ini. Jadi ada dua rumus yang kita pakai. Untuk bandul itu T sama dengan 2pi akar L per G.
untuk pegas itu 2pi akar M per K. Itu ada 2. Oke, terakhir, kita ngomongin energi. Energi mekanik itu ada 2. Yang pertama ada energi potensial. Yang kedua ada energi kinetik. Gitu. Energi mekanik sendiri itu rumusnya adalah yang kita udah pelajari, EM itu akan sama dengan EP ditambahin EK. Dari sini kita tahu juga, dari dulu energi potensial dan energi mekanik zaman dulu tuh, energi potensial yang sifatnya maksimum itu adalah energi mekanik. Atau energi kinetik yang sifatnya maksimum itu pasti energi mekanik juga. Soalnya kalau EK-nya maksimum, EP-nya 0. Kalau EP-nya maksimum, EK-nya 0. Kan dulu pernah gitu. Waktu kelapa jatuh atau enggak, EK-nya maksimum. Maka sama dengan energi mekaniknya. Nah, kemudian muncul energi potensial itu sama dengan setengah KY kuadrat. Kita ngambil dari pegas. Ya, KY kuadrat. Kalau EP max, artinya gimana? Ini EP biasa ya. Ini EP biasa itu setengah KY kuadrat. Y-nya apa? Simpangan. Itu EP. Kemudian EP max. Nah, ini EP max. Berarti Y-nya juga max, gitu kan. Berarti pakainya amplitudo. EP max itu adalah EM. Berarti EM makanya amplitudo. Artinya, EP max adalah EM adalah setengah KA kuadrat. Karena nggak pakai Y lah. Dapatlah ini. Nah, gitu. EM-nya setengah KA kuadrat. Hitam semua. Hitam semua gimana? Oh, udah enggak. Yang lain ada yang hitam semua nggak? Tadi ya? Berarti EP-nya itu setengah KY kuadrat. EP atau EP max atau EM-nya adalah setengah KA kuadrat. Dari sini kita ketahuan EK. EK itu adalah EM dikurangin EP. Berarti kalau kita nyari EK, bisa langsung aja EK sama dengan setengah KA kuadrat dikurangi setengah KY kuadrat. Dapatlah EK sama dengan setengah K A kuadrat dikurangin Y kuadrat. Dapatlah EK itu nilainya itu. Jadi ada 3. Ada EP, ada EK, ada M. Kok selesai? Satu lagi, deng. Itu EP, EM, dan EK. Sebenarnya EK tuh bisa dapat dari yang lain. Nah, di sini aja ya saya tulis ya. Gitu mulu sih. EK itu kan rumusnya sama dengan setengah MV kuadrat. V itu rumusnya kalau kita ngomongin ini kan posisi. Itu adalah omega dikalikan akar A kuadrat dikurangin Y kuadrat. Berarti EK itu adalah setengah M omega kuadrat dalam kurung A kuadrat dikurangin Y kuadrat. Karena dikuadratin dia, V. Kamu tahu kalau omega kuadrat itu akan sama dengan K per M. Yang tadi, yang mana tuh yang ini nih? Tuh, omega kuadrat adalah K per M, yang ini. Maka, M omega kuadrat adalah K, kan?
Nah, di sini muncul setengah K A kuadrat kurangin Y kuadrat. Jadi, konsisten mau pakai yang ini kek, mau pakai yang setengah MV kuadrat kek, sama aja. Memunculkan EK-nya adalah setengah K A kuadrat kurangin Y kuadrat. Itu ngomongin energi mekanik dan energi potensial. Ada banyak ya rumusnya ya, banyak banget. Enggak sih, rumusnya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kalau saya kan nggak mau ngapalin. Kalau kamu mau ngapalin, silakan.